Hai Communite, apa kabarnya nih? Pasti sehat selalu ya. Aku mau ngucapin selamat datang di Talk.com. Apa sih Talk.com itu? Jadi Talk.com adalah talk show pertama di channel YouTube Himanika Universitas Brawijaya yang bertujuan untuk menghibur sekaligus memberikan wawasan Communite bersama narasumber yang benar-benar luar biasa. Nah, sebelum lanjut nih, aku mau perkenalan diri dulu. Aku Andini, Communite 23 selaku host pada hari ini. Nah, hari ini kita akan menyelam lebih jauh ke dunia volunteer PLD nih, Communite. Karena topiknya yang bakal seru banget dan pasti di acara akhir-akhir ada yang gak kalah seru juga ya guys ya. Oke. PLD atau Pusat Layanan Disabilitas yang menyediakan layanan kepada sivitas akademika penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. Layanan-layanan tersebut ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya dalam menjalani aktivitas akademik seperti akomodasi, aksesibilitas, tutorial, layanan mobilitas, dan masih banyak lagi. Jadi volunteer itu nggak bisa sembarangan loh, Communite. Ada kewajiban yang harus Communite jalankan ya, seperti mengikuti alur pendaftaran, mengikuti pelatihan disability awareness, dan bahasa isyarat dasar. Nah, selain itu, Communite, kalau Divisip merupakan salah satu fakultas dengan teman difabel paling banyak dari berbagai fakultas di Universitas Brawijaya loh, Communite. Wow, keren banget ya. Udah gak sabar lagi nih untuk mengenal lebih dalam mengenai volunteer PLD. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu Communite yang benar-benar luar biasa. Dia adalah salah satu volunteer Pusat Layanan Disabilitas. Kira-kira apa ya? Langsung aja kita panggil tuh. Nama ini cantik banget hari ini. Penuh lah. Bisa. Aduh. Oke. Pertama-tama ini perkenalan dulu nama, terus jurusan, dan kakak. Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Dian Ananda Putri, biasa dipanggil Dai. Jadi santai aja panggil Dai aja ya. Kak Dai. Iya, terus aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Jadi aku Communite juga. Gitu ya. Kesibukan akhir-akhir ini tuh apa sih? Selain volunteer ya. Jadi kalau selain volunteer, karena aku semester 7 aku lagi sibuk skripsi dan juga laporan magang, sama aku sibuk komunitas. Kita sih ya. Mana nih cara membagi waktu dari KD itu, kayak kesulitan membagi waktu? Sebenarnya yang penting kita tahu batasan diri aja sih, kayak kita juga perlu istirahat dan juga membagi waktu antara komunitas, volunteering, sama skripsi. Dimana aku biasanya kayak ada 1-2 hari itu tuh fokus untuk skripsi, jadi aku kosongin jadwal, jangan ada volunteer gitu. Wow, boleh dijelasin sedikit nih tentang volunteer PLD nih Kak? Oke, jadi volunteer PLD itu adalah suatu aktivitas yang dibuka oleh Subdirektorat Pelayanan atau PLD itu untuk mahasiswa Universitas Brawijaya, di mana kita membantu mahasiswa difabel atau disabilitas yang ada di Universitas Brawijaya. Itu kita dikasih kesempatan untuk membantu mereka dalam kegiatan perkuliahan seperti itu. Luar biasa. Terus boleh diceritain sedikit nih gimana bisa jadi volunteer, terus tahapan-tahapannya itu apa sih kalau Communite pengen jadi volunteer? Oke, jadi pertama kita harus daftar dulu ya, dan pendaftarannya itu buka setiap tahun ajaran baru. Selain itu, setelah kita mendaftar, kita harus mengikuti pelatihan. Itu biasanya disability awareness, di mana kita akan dikasih pelatihan ke berbagai
disabilitas seperti disabilitas mental, disabilitas netra, disabilitas tuli, dan juga daksa gitu. Terus apa sih yang menginspirasi kakaknya buat ikut volunteer PLD ini? Pertama karena aku punya keponakan yang tuli ya. Terus aku tadinya cuma pengen belajar bahasa isyarat aja. Soalnya kan dari PLD juga menyediakan kelas bahasa isyarat gitu. Ternyata setelah aku bertemu dengan mahasiswa difabel yang banyak ternyata di Universitas Brawijaya itu tuh, oh kita bisa membantu mereka untuk aksesibilitas mereka untuk berkuliah gitu. Dan aku malah jadi kayak, daripada waktu aku kosong gitu, lebih baik aku mengisi dengan hal yang lebih bermanfaat gitu. Terus tantangannya menjadi volunteer PLD? Kalau menurut aku ya, pas waktu awal itu kan kita nggak selalu mendapatkan mahasiswa disabilitas yang sesuai dengan jurusan kita gitu. Kadang aku dapat jadwal di mana aku harus mendampingi mereka yang dari fakultas hukum, fakultas FEB, dan itu pertamanya aku agak shock karena kan itu bukan mata kuliah yang aku pengerti. Jadi kalau misalnya mahasiswa difabel ini menanyakan sesuatu ke kita, aku nggak bisa jawab gitu. Tapi akhirnya setelah lebih sering mendampingi, jadi aku malah melihat itu sebagai suatu hal yang menarik gitu. Kayak aku bisa belajar hal-hal yang aku tidak pelajari di jurusan aku sendiri gitu. Terus kan kalau ikut volunteer ini pasti ada momen-momen ya, momen kayak berharga, lucu, emosional. Itu bisa dijelasin Fen, dapat momen-momen apa aja? Aku itu sebenarnya tadi yang kayak aku ceritain, ketika ke jurusan yang berbeda itu ya, itu menjadi momen yang berharga karena aku dapat pelajaran baru seperti kayak tentang ekonomi, pengantar akuntansi, atau bahkan psikologi. Dan juga yang membuat emosional lagi itu ketika aku tahu ada beberapa mahasiswa disabilitas yang mungkin aku merasa agak sedikit dijauhi sama teman-temannya mungkin, tapi bukan berarti mereka mendiskriminasi ya. Aku merasa kayak mereka bingung untuk berkomunikasi gitu. Jadi kayak di situ aku malah mencoba untuk membantu teman-teman lainnya, mahasiswa lainnya, untuk mencoba berkomunikasi sama mahasiswa disabilitas itu. Perasaan kakaknya gimana bisa ikut volunteer ini? Campur aduk sih, tapi terutama tuh seneng karena aku merasa dari pribadi ya, aku merasa bermanfaat buat sekitar aku, dimana salah satu sifat aku tuh pengen membantu orang lain gitu. Jadi kayak aku seneng ternyata ada di Universitas Brawijaya ini tempat dimana aku bisa melakukan itu. Berarti sebagai apa ya, wadah gitu ya? Ya betul. Terus sebagai volunteer nih, kakak melihat sikap mahasiswa lainnya terhadap teman difabel itu? Sebenarnya karena aku udah pernah mendampingi mahasiswa kayak mahasiswa tuli, teman daksa, dan juga teman netra. Kalau untuk teman netra sama teman daksa sebenarnya mereka masih kayak kita aja biasa ya, karena berkomunikasinya masih lancar. Kayak untuk kerja kelompok juga masih aman. Cuma ternyata ada permasalahan atau hambatan dengan teman tuli karena nggak semua orang itu memahami bahasa isyarat gitu, karena itu bahasa utama mereka untuk berkomunikasi. Jadi mungkin ada hambatan komunikasi di situ. Tetapi akhirnya aku melihat bahwa beberapa mahasiswa lainnya juga tetap berusaha untuk berkomunikasi seperti dengan tulisan ketikan gitu di HP. Itu sih hambatan yang mungkin aku lihat dari teman tuli. Kan pastinya kalau dia ikut volunteer itu ada kalau fasahnya nih yang dicurahkan teman-teman di difabel. Kita kan juga sebagai volunteer kayak memberikan tempat ya untuk para difabel untuk bercerita dan sebagainya. Terus mereka sendiri apakah merasa lingkungan kampus yang sudah cukup inklusif atau gimana? Kalau dari beberapa teman aku, ada beberapa fakultas yang sudah memadai, seperti di Filkom ada bidang miring dan juga LIS, juga di FISIP juga ada gitu kan, yang dimana itu bagus ya untuk daksa terutama kursi roda. Kita juga banyak di FISIP. Terus juga mungkin dari mereka tuh beberapa teman tuli itu kurangnya JBI atau juru bahasa isyarat. Kita
Di volunteer memang diberikan pembelajaran bahasa isyarat dasar, tapi dasar hanya abjad biasanya. Untuk kelanjutannya itu biasanya mereka harus belajar sendiri. Dan tidak semua volunteer itu bisa bahasa isyarat yang lancar untuk menjadi JBI. Jadi sulit ketika mereka ada presentasi, dimana kita harus mengganti volunteernya gitu. Ada pesan nggak nih Kak untuk Communite atau teman-teman difabel? Untuk Communite yang pengen untuk bisa membantu teman-teman disabilitas lainnya, itu boleh banget ikut PLD volunteer, dan itu mungkin semester 1 tahun lagi ya, tahun ajaran baru itu kalian bisa daftar, bisa ikut pelatihan, dan mungkin bakal bermanfaat untuk kalian selanjutnya. Terus untuk teman-teman disabilitas, jangan pernah malu ataupun tidak percaya diri akan disabilitas kalian, karena itu bukan bagian dari identitas kalian. Kalian tuh lebih dari disabilitas kalian. Itu aja. Oke, Communite, di bincang-bincang kita tadi nih ya, bisa disebut disimpulkan ya, ikut volunteer VLD ini benar-benar kesan yang bagus gitu, kayak sosialnya itu dapat, pengalaman juga dapat, kayak kita belajar bahasa isyarat, bertemu dengan banyak teman difabel yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kita bisa berbagi cerita, terus mendapatkan pelajaran-pelajaran baru gitu kan. Dan kalau kita ikut volunteer juga ikut merasa bangga gak sih Kak? Kayak kan dia bisa menjadi wadah untuk keluh mereka, membantu mereka seperti dan Kak ini betul banget. Nah, Communite, sekarang kita udah di akhir sesi talk show-nya. Terima kasih untuk Kak Dai udah mengingatkan kemarin ya di volunteer VLD ini benar-benar keren dan luar biasa banget sih, sangat terhebat. Semoga Communite bisa terinspirasi dari Kak Dai ya. Nah, tunggu dulu nih Communite, masih ada sesi yang nggak kalah seru nih. Kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Tambah Bu. Agus lapar Bu. Dulu waktu masih kecil, Ibu makannya banyak? Iya, Ibu makannya banyak, karena itu Ibu masih sehat. Dan Bapak? Bapak juga. Terus kenapa cepat meninggal? Karena Bapak nggak minum Medkids. Medkids, solusi kesehatan keluarga Anda. Hai Communite, kembali lagi bersama aku nih ya. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol seru bareng Kak Dai, dan sekarang kita mau seruan-seruan lagi nih ya bareng Kak Dai dan beberapa Communite lainnya nih. Langsung aja kita panggilkan. Oke. Halo. Sebelumnya boleh perkenalan dulu? Perkenalan lagi. Iya, perkenalan lagi. Oke. Semoga kalian masih ingat ya, nama aku Dian atau biasa panggil Dai dari Communite 22. Oke. Iya. Halo, nama aku Adisti dari Communite 2023. Halo, nama aku Hadijah, aku dari Communite 2020. Halo, aku Emma dari Communite 23. Oke. Kalian tahu gak sih kita mau ngapain hari ini? Gak tahu tuh. Nggak tahu ya? Oke, udah. Ini penasaran belum sama yang di depan? Kayak mau ada apa nih, gitu kan? Jadi hari ini kita mau main game. Kalian tahu gamenya itu apa? Apa nih? Oke, jadi gamenya tuh namanya Tebak Posisi Dong. Oke, udah tahu dari namanya ya kan? Udah kebayangkan? Tapi aku mau jelasin dulu lagi cara bermainnya. Oke, jadi cara bermainnya itu nanti para pemain berbaris. Terus bergantian memindahkan barang dari keempat barang ini. Hanya boleh 2 kali percobaan. Setelah itu bergantian. Jadi setelah menukar dan benar atau enggak nih
Kalau benar ya berarti bagus. Terus kalau salah berarti nanti bergantian lagi. Sampai nanti keempat benda itu benar semua, gitu ya. Jadi kalau 4 itu benar, berarti kalian yang menang itu yang benar itu. Oke. Udah paham ya? Paham. Oke, lanjut kita bermain. Nol benar. Oke. Benar semuanya. Satu benar. Nol benar. Nol benar. Ya. Dua benar. Wow. Ntar ya. Pusing. Dah, ini aja deh. Satu benar. Aku tahu nih. Waduh. Dua benar. Oh. Ntar dulu. Ini antara Satu benar. Aku tahu gitu. jadi kita tiba-tiba aku lupa nih. Aduh, bener gak ya? Bener gak ya? Wah gila, keren banget, cepet banget nih nebaknya, bener-bener seru banget. Dan Kak Day berhasil menebak 4-4-nya nih. Karena sangat ini berkompetensi semua ya. Kayak pengen aku menjadi pemenang, jadi kita lanjut ke babak kedua. Oke teman-teman? Oke. Siap? Oke, mari kita bermain. Satu benar. Satu benar. Dua benar. Tegang nih ya. Aduh. Tegang banget. Satu benar. Berarti yang tadi benar. Apa tuh ya? Apa yang tadi yang mana? Benar. Yang tadi yang mana ya? Yang tadi ini kan tukar. Sama yang tukar. Nol benar. No. Tadi dua tiba-tiba Apa? Tiba-tiba no. Please. Satu benar. Dua benar. Ini yang mana yang salah ini? Yang mana ini? Udah. Satu benar. Oh, satu. Oh, Iya. Oh. Oke. Enggak tahu aku. Sumpah aku nggak tahu. Ya deh. Satu benar. Ntar, tadi gini. Jadi gini nih. Ayo, gimana nih? Benar. Nol benar. Waduh. Dua benar. Aditya 2 mulu. Lanjutin lah tuh 3. boleh dikasih nggak hint itu? Aduh. Dari tadi udah dua benar. Balik lagi jadi 1 balik. Lupa.
Oh, berarti itu yang aku tahu. Aku tahu. Oh my god sih. Aduh, ini tau yang ini gak sih? Si itu harusnya besok ini gak sih? Kurang uang garam, asam garam duluan kayaknya. Gue lumayan ya tadi 22. Oh iya. Padahal udah pesimis nol. Ini instingnya main banget ya kalian bener. Kerjasamanya tuh juga dapat loh ya untuk mencari yang mana ini yang bener ya kan. Seru banget gak? Seru. Gimana Kak Daing? Perasaan yang menangkan 2 kali. Mutlak banget. Sebenarnya unpredictable sih. Aku gak nyangka. Kayak udah pesimis kok dari tadi nol. Ternyata. Tapi bener-bener keren banget sih kerjasama ya, mencari barang-barangnya yang mana yang bener ya. Seru banget ya. Kita mengucapkan terima kasih untuk kepada Kak Dai, Adisti, Khadijah dan Emma yang telah berpartisipasi ya dengan game yang benar-benar seru ini. Oke, bisa meninggalkan. Terima kasih. Oke teman-teman, Communite, nggak terasa nih kita udah di penghujung acara nih, Communite. Aku mau ingetin juga kalau Communite yang tertarik di volunteer PLD ini, kayak Kak Dai ya, bisa cek di wpld.ub.ac.id, dan juga biar Communite gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya, Communite bisa follow @channel11.com ya. Oke, terima kasih untuk Communite yang udah setia nonton nih. Aku Andini pamit undur diri. Terima kasih, bye bye.